kita dari kelompok juga kita Kurikulum Merdeka dari STKIP Mansur. Jadi kita konsultasi tentang kurikulumnya kita sebelum ke diskusi acara. Saya ingin bertanya dulu deh, kalau boleh tahu itu penjabat kepala sekolah dari tahun 2013 sekarang 2023 itu sudah berlangsung. Jadi sekarang pertama diangkat 2013 itu di SD Jakarta. Kemudian 2018 dimutasikan ke Keraton. Kemudian diberi kepercayaan karena kepala SD ini pensiun, PLT itu setelah PLT 6 bulan di bulan Januari bukan di sini ya, kurang lebih memang sedang diadakan dengan PLT ya. Kemudian dari kepala sekolah definitif apa saja perubahan yang paling signifikan dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka? kita ketahui ya nih ya, itu mengalami beberapa perubahan ya, yang disesuaikan dengan kondisi. Kalau kurikulum itu tetap tidak ada perubahan, maka akan ketinggalan zaman ya, dan generasi penerusnya nanti tidak mampu berkontribusi di era globalisasi. Nah, untuk kurikulum 13 yang berlaku dari 2013 sampai 2022 ini dalam struktur mata pelajarannya menggunakan tematik. Kemudian pendekatannya lebih kepada kompetensi siswa, kognitif atau pengetahuan ya, yang dikedepankan pengetahuan anak ini. Kemudian untuk kurikulum Merdeka ini memberikan kebebasan kepada siswa mengembangkan potensi diri masing-masing sesuai dengan minat bakat siswa. Jadi kita sebagai guru tidak bisa semua harus pandai matematika, semua harus pandai nyanyi misalnya. Jadi sekarang itu lebih diarahkan kepada minat bakat anak. Jadi sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh siswa, itu kita sebagai guru dengan melaksanakan itu memberikan kebebasan sepenuhnya sepanjang ya kompetensi anak itu positif. Jadi kita tidak bisa menahan atau mengatur ya. Jadi kalau dalam istilah kurikulum Merdeka itu ada yang disebut dengan diferensiasi kompetensi anak dikelompokkan, ada yang pandai, sedang, yang kurang, kemudian tadi kemungkinan dikelompokkan sesuai dengan kompetensi dan bakat minat masing-masing. Bahwa itu dilaksanakan, tetapi karena sekarang baru permulaan ya, ini juga masih kalau istilahnya jalan itu masih raba-raba ya, masih belum lancar berjalannya. Nah, kemudian ada lagi dalam kurikulum Merdeka itu tadi adanya pengelompokan mulai dari kelas 1 ya. Jadi ketika masuk ya di PPDB atau penerimaan peserta didik baru sudah dilihat perkembangan anak ini di posisi mana.
Yang pertama, Dewan Guru, ya termasuk guru selaku kepala sekolah, mengikuti kegiatan sosialisasi dari para narasumber, kemudian dari sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka lebih awal, kemudian workshop, seminar, pelatihan, dan juga diskusi teman sejawat, baik yang ada di KKD maupun di sekolah ini. Kemudian yang kedua, nah setelah workshop, sosialisasi tadi, kemudian melangkah ke penyusunan kurikulum. Sekolah tanpa kurikulum itu tidak akan berjalan, kayak apa? Kapal laut tanpa pedal, tanpa ada. Jadi khawatir kehilangan arah. Jadi ada penyusunan kurikulum yang peran apa namanya struktur kurikulum disesuaikan dengan penuntutan kurikulum merdeka. Memang karena di awal ini kami memperlakukan kurikulum merdeka pada tahap 1, yaitu namanya Merdeka Belajar. Ada tiga ya, Merdeka Belajar, Merdeka Lingkungan, Merdeka Berbagi. Untuk pemula atau untuk pemberlakuan awal, kami mengambil yang Merdeka Belajar. Jadi yang Merdeka Belajar itu kurikulum masih dipadukan dengan kurikulum 13. Hanya teknik pembelajaran sudah menggunakan teknik pembelajaran kurikulum Merdeka. Itu pun hanya beberapa kelas, kelas 1 dan kelas 4. Sementara yang lainnya masih menggunakan kurikulum 13. Karena itu kurikulumnya juga belum berubah total. Jadi yang sekarang ini apa kurikulumnya namanya apa KOSP ya, kurikulum operasional satuan. Yang selanjutnya tadi sudah ya, menyusun kurikulum dan perangkat pembelajaran. Ada CP, capaian pembelajaran, ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Kemudian ada modul. Kalau yang baru masuk ya, tapi sudah kenal dengan RPP. Kalau yang sekarang istilahnya modul. Kemudian sosialisasi. Ketika kita memberlakukan suatu program atau mau melaksanakan program di sekolah, tentu harus disosialisasikan kepada wali murid. Karena kita tidak bisa berjalan sendiri. Jangan mentang-mentang kita misalnya, wah kita mau tahu dan berjalan sendiri aja tanpa dukungan, tanpa partisipasi. Jadi sosialisasi dikumpulkan nih pada awal tahun pelajaran bahwa kita misalnya tahun pelajaran ini akan melakukan kurikulum merdeka dengan secara yaitu baru kelas 1 dan kelas 4. Kalau SDT itu karena program sekolah daerah sekarang ini tahun 3, jadi sudah sekolahnya atau bukan ambil lagi, sudah sebelumnya memperlakukan. Jadi sudah disosialisasikan kepada wali murid, kemudian kepada masyarakat yang ada di sekitar ini. Karena khawatir ini kita memberi tugas kepada siswa, misalnya mewawancarai para pedagang. Kalau mereka tahu, apa ini? Ya, jangan-jangan anak sekolah demo. Yang selanjutnya memfasilitasi kebutuhan. Misalnya buku paket. Setiap pergantian kurikulum kita harus mengganti buku paket. Karena walaupun ilmu itu tidak ada istilah buruk atau kadaluarsa ya, tetapi ketika ada perubahan kurikulum maka buku yang digunakan harus dirubah, harus ganti dengan buku yang sesuai dengan karena ibu kemarin ya kurang lebih 20 jutaan 1 tahun kemarin di tahun ini membeli buku paket sejumlah kurang lebih untuk 150 siswa kali sekian mata pelajaran, kali sekian rupiah. Kalau ditotalkan
Kemudian selain buku paket, yang namanya guru kreatif itu tentu harus ada penambahan buku sumber, yaitu buku referensi dan media alat. Karena sebagus apapun teori, ya, kemudian skenario pembelajaran, proses pembelajaran kita didukung oleh media atau oleh alat peraga, ya mungkin tidak akan sampai. Apalagi kaitan dengan kurikulum merdeka itu yang ditunggu adalah kreativitas anak. Jadi anak itu harus banyak praktek. Kalau dulu mah teori, apalagi kalau zaman itu dulu sekolah, karena selama 6 tahun itu SD praktek. Ada praktek di kelas 6, terus bisa ya. Katanya apa? Tata boga gitu. Kalau sekarang mah kaitan dengan kurikulum merdeka ada apa yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila ya. Itu ada program P5 nanti penguatan profil pelajar Pancasila. Itu nanti ada menggali kearifan lokal. Misalnya di kita itu banyak apa ujian ya, pengganti nasi, singkong, ada ubi. Kalau siswanya sudah memungkinkan masak sendiri, misalnya di sekolah itu ada nanti pengembangan tata boga kuliner. Jadi kalau dulu mah anak-anak khususnya dengan singkong dan ubi itu sama sekali tidak mau. Tetapi biasanya ketika anak itu praktek sendiri, walaupun dilihatnya kurang sedap, dimakannya juga belum tentu enak, tapi karena buatan sendiri, itu pengalaman ibu dulu di SD Karaton 3 mengajar di kelas 6. Jadi walaupun belum ada program kurikulum merdeka ya, tapi anak itu sudah dibawa ke sana menggali kearifan lokal. Tapi mus misalnya bikin bawa ya, contoh ternyata mereka mau. Jadi di sini nanti adanya dalam penyediaan media pembelajaran. Nah, tadi ya, tanpa media, guru misalnya hanya menerangkan secara teori tapi tidak praktek. Apa artinya? Sebagus apapun kurikulum tanpa didukung dengan media dan praktek yang nyata dan aplikasi. Kedua tidak. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian kurikulum merdeka? Nah, ini nih ya, setiap program pasti ada kendala. Tidak mungkin suatu program berjalan mulus kayak jalan raya aja ya. Ada jalan berubah, ada yang apa mulus, ada dicor, ada juga yang batuan ya. Nah, ketika suatu program akan dilaksanakan, tadi ya sudah dijelaskan di awal bahwa dengan perubahan itu tidak begitu saja kayak kita pindah rumah. Kalau pindah rumah, maka rumah yang akan ditempati mungkin lebih baik ya, gampang tinggal. Tapi kalau kurikulum itu harus benar-benar dipelajari. Yang pertama mungkin pemahaman tentang kurikulum merdeka yang masih terbatas karena memang kita tahun ini mau melaksanakan, tahun ini kita baru mendalami workshop sosialisasi, dan itu pun tidak langsung secara luring nih ya. Ada yang luring tapi waktunya terbatas karena memang ketika luring kita mendatangkan narasumber kaitannya nanti akan berhubungannya dengan seminar ya. Tapi sudah melaksanakan itu juga sesuai program. Hanya kebanyakan itu adalah tidak ikut daring, misalnya ada Zoom ya, atau mempelajari tentang PMM, platform Merdeka Mengajar. Tapi itu pun masih tetap kendalanya. Yang kedua,
Kalau ibu di sini 44, berarti sudah lebih berapa siswa lebihnya? Sudah 16. Jadi di kelas itu kan untuk pembelajaran kreativitas itu misalnya buat kolase. Jadi anak itu harusnya di tempat untuk satu orang itu berapa meter gitu ya jaraknya ke teman lain. Ini ke satu bangku 2 orang, ke teman lain itu terlalu mepet. Jadi kelonggaran bernapas bergerak itu kurang. Itu siswa yang terlalu banyak. Begitu juga mungkin dengan pilihan gurunya ya. Kalau terlalu banyak kan kewalahan. Sementara gurunya di sini, termasuk guru itu keterbatasan jumlah guru masih kurang juga. Itu kendala. Karena kalau lebih gurunya kan bisa untuk satu kelas itu ada guru yang mendampingi, yang satu misalnya yang action mengajarnya, yang satu mendampingi. Kayak sekolah-sekolah swasta kan begitu. Kalau di negeri jangankan ada guru pendamping, yang pokok pun kosong. Yang ketiganya alokasi dana nih, karena di kita ya, termasuk salah satu yang mungkin daya dukung wali muridnya itu sebenarnya sudah lumayan. Tetapi untuk kaitan dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar kaitan dengan kurikulum merdeka yang diberikan tadi sarana, karena alokasi dananya yang terbatas ya, misalnya untuk pengadaan bahan atau media masih secara bertahap, jadi belum pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian dari partisipasi orang tua juga, kalau kita terlalu banyak minta kan ke orang tua alat juga, karena kemampuan ekonomi orang tua ada yang kurang mampu tapi partisipasi tinggi, ada yang mampu tetapi partisipasi rendah, atau karena kami ini terlalu sering meminta partisipasi dari orang tua. Karena itu setiap ada PHBN, peringatan Hari Besar Nasional, peringatan Hari Besar Islam, selalu mengadakan kegiatan. Partisipasinya adalah biayanya peran serta dari murid sekalian. Kemarin saya baca wali murid itu yang menyiapkan, itu hanya menyediakan loker buku dan pemasaran, tapi wali murid yang dekorasi untuk baca itu dari peserta dari. Jadi untuk kaitan dengan ini masih ada perlu pertimbangan gitu ya, ketika kita mau melibatkan partisipasi wali murid dalam hal dana gitu, dalam masalah berpikir apa tidak. Kemudian dari dana bos juga, karena kita pemenuhan kebutuhan seperti IT ya, semuanya itu dari dana bos. Jadi untuk ke media atau mungkin sarana yang lainnya belum maksimal. Itu yang ya. Apa saja potensi tantangan yang dihadapi ketika melakukan adaptasi kurikulum merdeka? Perubahan kurikulum tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Tidak seperti tadi kayak pindah rumah, dari rumah ini kita pindahkan langsung pasti. Tapi kalau perubahan kurikulum itu pasti matang-matang. Kalau boleh tahu Bu, itu kurikulum perubahannya berapa tahun sekali? Itu tidak tetap berapa tahun ya, tidak kayak pemilu ya. Iya, kalau pemilu kan 5 tahun sekali ya. Tapi kalau perubahan kurikulum, nah dari dulu KTSP 2007, KBK 2006, itu satu dari KBK 2006 disempurnakan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah dari situ ke 2013 nih 6 tahun ya, hanya 6 tahun. Nah dari situ ada depending dulu karena ada ketidaksiapan mungkin. Nah diberlakukan kembali yang K13 itu di 2018. Nggak bisa kan itu selama itu.
kurikulum itu kan harus ada workshop gencar ya, otomatis harus didanai oleh pemerintah pusat kan ya. Belum bisa. Kemudian dari 2013 yang dipending dulu beberapa tahun, kemudian berlaku kembali 2013. Nah, sekarang lagi harus kembali lagi kita memberlakukan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka ini harus dilaksanakannya di awal 2021 seharusnya nih. Yang sekarang itu kayak SPP ya, tapi itu hanya untuk sekolah kontrak dan beberapa sekolah yang dijadikan sampel, tidak keseluruhan. Nah, resminya keseluruhan itu cuma untuk Mandasari saja kita semua sudah bekerja. Tapi kemarin ngobrol dengan yang ada apa sih yang jualan itu nih, kayak akan tapi kondisi Anies mah belum semua gitu. Kita alhamdulillah sama para yang kita beli semuanya kita hanya tadi itu mengambil target itu mereka masih dilakukan dengan langsung. Jadi tidak ada apa namanya, tidak ada rentang waktu tetap ya. Kadang-kadang mungkin terpengaruh oleh kondisi dunia globalisasi ya. Karena kita kurikulum itu harus, peserta didik itu harus mampu outputnya menghadapi tantangan di era itu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang kondisi kita seperti ini, tahun depan lebih dahsyat, otomatis kurikulum juga harus berubah lagi. Jadi tidak ada rentang waktu yang sama ya. Tidak seperti apa? Kalau pemilihan itu dari lulusan dari dulu juga itu ya, dari 2075 ke 2084 berapa 9 tahun, dari 84 ke 9 berapa dulu itu kan bisa 10 tahun, karena mungkin situasi kondisi apa dunia itu tidak terlalu dahsyat seperti sekarang. Kalau sekarang kan pengaruh dari IT nih ya, dari media sosial itu kan yang membawa cepatnya perubahan itu. Kalau dulu mah tanpa medsos, kita itu hanya istilahnya mempelajari lingkungan itu hanya berdasarkan pengamatan langsung. Kalau sekarang kan dari dunia medsos ya, jadi akan lebih cepat kita tertantang untuk selalu melakukan perubahan. Kalau kan kurikulum ini udah semua langsung ke kurikulum merdeka ya Bu ya. Terus kalau misalkan pastinya di SMP apalagi yang di pelosok gitu Bu ya, nggak langsung ke kurikulum merdeka, itu seperti apa itu Bu? Maksudnya apakah ketinggalan pembelajarannya atau gimana itu Bu? Masih tetap menggunakan kurikulum 13 Bu ya. Tadi itu kurikulumnya mungkin masih K13, tapi teknik pembelajaran sedikit-sedikit kita harus sudah memasukkan model-model pembelajaran mereka. Karena kalau kita istilahnya tidak, tapi kalau sekarang mah kayaknya nih satu jaringan internet ya sudah masuk kan ke pelosok-pelosok. Buktinya ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer ya, sudah berjalan lancar. Jadi sebenarnya tidak ada alasan. Hanya mungkin nanti pembedaannya itu satu di kreativitas guru. Ada yang senang membuka IT, ada yang mungkin masa bodoh ya. Yang penting mah ini nih yang lebih kuat gitu. Ada yang punya prinsip kita mah ngajar di SD, yang penting mah bisa membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Jadi ketika ngajar ya udah itu aja, tidak mau mengikuti perubahan proses pembelajaran sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku saat itu. Jadi ternyata kayak ngajarnya masih tetap ketika dia masih jadi siswa dulu di SD. Prinsipnya yang penting bisa baca, nulis, sudah selesai.
mengerti. Yang kedua kurang dari itu juga tidak ada. Apalagi kalau yang orang tua misalnya ini ya seharian itu di sawah, mana ada waktu untuk anaknya. Kalau di sini kan banyak yang suaminya aja yang kerja, ibunya mau banyak yang cuma mendidik anak atau masuk dia dulu. Jadi banyak waktu. Karena ibu juga merasa orang tamu. Jadi ketika memperhatikan yang misalnya suaminya, istrinya, sama-sama kerja di rumah, ada waktu itu anak paling cukup. Udahlah yang penting kasih jajan, kasih makan. Kaitan dengan pendidikan nanti juga dapat. Jadi peran serta, peran aktif dari ada satu lagi nih yang kaitan potensi pengajaran sekalian. Jadi harusnya kan kayak ini harusnya kan sudah ada ya coba amalkan, belajar, mengoperasikan. Ini mah ada misalnya kegiatan belajar laptop balik lagi. Kalau misalnya misalnya di tiap kelas itu ada praktek menggunakan laptop, belajar laptop, belajar anak dari internet. Sekarang bakal bikin ya, belajar potensi anak lebih cepat. Berbeda dengan yang konvensional menyenangkan ada ya, apalagi kalau tek siswa yang di tek karena gurunya ngebasok itu mungkin masih ada ya. Jadi sarana prasarana itu tidak pernah lepas ya. Itu peran penting dalam pengembangan kompetensi peserta didik. Bagaimana cara para guru dan siswa membiasakan proses pembelajaran dengan boleh mungkin ada yang sudah punya ibu tidak menganggap si AA si Neng ini misalnya belum ada pengetahuan tentang ini, ibu yakin sudah ada ya, walaupun baru beberapa bulan kuliah kan nanti sekarang gampang kita buka ini ya, bisa kapan saja di mana saja. Tapi ini mah yang ada di sekolah itu ya. Yang pertama nih, sebelum melaksanakan proses belajar mengajar, guru di itu nih bawa tiap ke sekolah pulang ke rumah, berangkat ke sekolah bawa tentengan, satu tas, perangkat pembelajaran. Mempersiapkan terlebih dahulu apa nih yang besok akan mulai dari tadi silabus. Kalau sudah tidak melakukan jelas ada mental, mes, silabus ya. Kalau sudah ada CP, ada ATP, kemudian ada modul atau RBP. Waktu mengajar besok saya harus buat modulnya dulu nih hari ini. Prosesnya mau seperti apa kita yang menentukan. Jadi mau terus terang nih, ibu termasuk orang yang mungkin dibilang idealis dulu, enggak, paling tidak senang rumah, apalagi nih anak apa yang masih muda-muda ini. Jangan terlalu mengandalkan kita download administrasi dari internet, apalagi kalau tidak diadaptasi lagi dengan kondisi di sekolah kita. Ini mah yang membuatnya misalnya orang Jakarta RPP-nya mau diterapkan di Sumur atau gambarnya gambar gedung bertingkat yang orang sana belum pernah lihat, apa ini? Nah itu kan harusnya dirubah dulu nih, apa yang ada di kita, walaupun tema atau konsep bisa diadaptasi. Ini mungkin kelemahan yang biasa download apa administrasi itu dari
Neng SD Ibu ini ya tiap tahun dari Staisman itu PPN-nya ke sini. Ibu paling rewel. Jadi tidak mau nanti lulusan Staisman atau STKIP Saint Mansur ketika terjun ke lapangan mengajar, kok ngajarnya gini amat, emang belum pernah KPL dulu. Ada beban juga buat kami ya di sini. Jadi itu paling rewel. Pas dari mulai RPP sampai pada rubrik, Neng harus tahu nih. Jangan misalnya rubrik dari hasil download tidak diapa-apakan. Itu buat apa? Kalau memang tidak perlu jangan dimasukkan. Jadi ini Neng yang praktek mengajar itu istilahnya kita memadukan teori yang tidak ada di kampus dibandingkan dengan praktek di lapangan sehingga buat pengajar itu seperti ini. Niat Neng ya, ketika kita mau mengajar ada itu mahasiswa yang mana Neng RPP-nya? Oh katanya belum diberitahu. Mana RPP-nya? Ada di lab. Masa seperti itu? Kan RPP itu harus manual kalkulator ya. Jadi kita jangan lupa lagi laptop, menggunakan lagi. Ini dipelajari terlebih dahulu. Siapa itu? Kemudian media itu pada saat atau pada besok itu saya akan mengajarkan apa? Misalnya perubahan wujud air ke gas. Apa yang dibutuhkan? Ya, medianya supaya anak itu tidak hanya pandai menjelaskan apa yang dibutuhkan proses penguapan. Pintar nih ya menjelaskannya mah. Tetapi ketika disuguhkan gambar dalam ulangan itu proses apa? Misalnya pada gambar tersebut kita tidak tahu karena tidak pernah praktek langsung. Hanya teori. Berarti kalau hanya teori itu mungkin tuntutan kurikulum yang sebenarnya di kurikulum 13 dari kurikulum sebenarnya itu sudah hampir mirip-mirip. Nah sebenarnya ya hanya yang pembedanya itu gurunya siap jadi guru kreatif tidak gitu. Yang penting itu aja. Ini mah walaupun kita berbasis kurikulum kalau gurunya belum kreatif masih itu ya tetap aja gaya ngajarnya kayak tadi ya. Kayak ketika ibu masih SD kalau itu guru apa dia hanya guru aja yang menerangkan kalau siswa hanya pandai mengenali TK ini tuntutannya dengan nanti sekarang ibu yang disediakan yang bisa kalau PPL misalnya itu silakan ada informasi belajar pakai praktek pakai kan nilai itu nilai BBM-nya kan tinggi. Ini mengajar zaman sekarang masih belajar kayak ini mah misalnya walaupun ibu tidak bisa Neng IT ya tetap aja tapi rasanya itu udah nggak cocok kan gitu kalau kita mengajar masih kemudian apa nih tadi yang perangkat pembelajarannya sudah disiapkan. Lakukan PBM proses PBM itu melalui langkah-langkah yang terdapat pada modul tadi. Makanya modul ini harus dijadikan sebagai acuan mengajar. Kalau di laptop modulnya guru ngajar kan nggak bisa langsung membaca apa-apa oleh dari A sampai Z. Langkah pertama apa? Jadi ini Pak, apa-apa lah. Soalnya nanti akan iya mungkin ada manfaatnya. Doa, membersihkan anak. Materi ini mau begitu datang, anak-anak buka buku ya halaman sekian. Silakan kerjakan tugasnya. Ibunya mau ke kantor dulu, mau ngisi absen apa nggak tepat deh itu. Apa yang ada di modul di RPP kita buat ngajar besok? Apakah medianya apa? Besok praktekan. Ini sering lupa Neng dari rumah dia katanya aku nggak tidur semalam bikin puzzle atau apa begitu praktek mana Neng itu medianya kok nggak dipraktek lupa katanya
begitu juga dengan guru nih, tidak hanya yang PPL aja, yang praktek aja, semua guru harus bikin doku atau perbuatan dengan konsep apa yang akan dilakukan besok sampai seminggu. Kemudian bisa juga persepsi, baru ke kegiatan inti menyatakan materi yang baru. Ya, ini mah persepsi lama habis waktu. Karena kan PPL mah waktunya dibatasi ya, berapa jam. Kegiatan inti berapa ini yang masih waktunya nanti ke kegiatan akhir, presentasi anak, ada penguatan karakter, penguatan materi, dan baru ini nih ya, dia melaksanakan PPL sesuai dengan tanggal yang sudah kita cantumkan dalam skenario dan yang terakhir siswa harus mengikuti dengan ilmu tanggung jawab. Kalau gurunya bagus mengajarnya, itu yakin siswanya juga akan bagus. Jadi ini mbak, mungkin catatan buat kita. Apa ini? Anak susah apa diarahkan? Berarti pembelajaran kita tidak menarik. Catatan ini buat ke depan nanti PPL. Kalau anak itu berisik aja, ngobrol aja, berarti tidak tertarik dengan apa yang kita ajarkan. Ya. Jadi siswa mengikuti dengan kemampuan yang tanggung jawab, kemudian sungguhannya kalau tidak menarik siswa ini tidak akan belajar dengan masih ada. Jadinya apa nih ganggu waktu apa nih? Semoga apa yang disampaikan ibu tadi bisa jadi pembelajaran buat kita gitu ya, buat ke depannya. Mungkin itu saja ya, kita tutup dengan membaca al-Maidah.